Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, perkenalkan nama saya Renata Sergumiler dari SMA Negeri 10 Garut yang bertepatan di Kabupaten Garut pastinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai materi hukum dan HAM, yaitu perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian fungsi HAM, dan penerapan hukum dan HAM. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita baca dan pahami terlebih dahulu beberapa pertanyaan nih. Apa ya perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis? Pengertian dan fungsi hukum itu apa sih? Pengertian dan fungsi HAM itu apa? Penerapan hukum dan HAM itu seperti apa? Yuk kita bahas! Perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis adalah sebagai berikut. Hukum tertulis Merupakan peraturan yang telah diresmikan dan ditulis dalam bentuk dokumen resmi. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu peraturan yang tidak ditulis secara formal tetapi tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya adat istiadat dan kebiasaan. Contoh hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan contoh hukum tidak tertulis seperti adat istiadat tentang perkawinan di suku tertentu, aturan komunitas lokal tentang gotong royong. Pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum, transparansi, dan dapat dijadikan acuan resmi dalam penyelesaian sang sengketa. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu menjaga kearifan lokal, membentuk identitas budaya, dan seringkali lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan sosial. Next, pengertian dan fungsi hukum. Yuk kita pahami pengertian hukum menurut para ahli. Han Kelsen menurutnya hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Satip Djora Harjo, hukum adalah sebuah karya manusia dalam bentuk norma dan institusi yang memelihara ketertiban dan keadilan. Lalu, fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan, mengatur perilaku anggota masyarakat. 2. Menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi. 3. Perlindungan, melindungi hak dan kepentingan warga. Yang keempat, kepastian hukum, memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti lalu lintas, menaati rambu lalu lintas. 2. Perdagangan, mengikuti aturan pajak dan bea cukai. Yang ketiga ada peradilan, mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran HAM. Pengertian dan fungsi HAM. Kemudian pengertian HAM menurut berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. PBB, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tanpa diskriminasi. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama ada hak sipil dan politik, yaitu hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Yang kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Yang terakhir, ada hak kolektif, hak atas pembangunan, dan hak atas lingkungan yang bersih. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus tragedi 1965, yaitu pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI. Ada tragedi Trisakti dan Semanggi, penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Penerapan hukum dan HAM. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan yaitu kesamaan di depan hukum. Semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Yang kedua ada akuntabilitas. Penegakan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga ada transparansi. Proses hukum harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Yang pertama, kesadaran hukum. Setiap individu harus sadar dan memahami hak serta kewajibannya. Yang kedua, ada partisipasi aktif. Berperan serta dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada menghormati hak orang lain. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Pendidikan HAM. Menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang HAM. Yang kedua, ada penguatan hukum, memperkuat sistem hukum untuk menindak pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada advokasi dan kampanye, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan HAM.
Sekian penjelasan mengenai materi hukum dan HAM yang mencangkup perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, penerapan hukum dan HAM. Saya Renata Sergumilar dari SMA Negeri 10 Garut dari Kabupaten Garut, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.